Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang materi persamaan garis lurus di bagian yang kedua. Ini nanti akan saya berikan beberapa cara-cara cepat. Nah, pada kali ini background yang saya ambil adalah dari Kota Bengkulu ya, ikonnya Kota Bengkulu yaitu bunga bangkai. Ini yang bunga yang sangat langka. Baik, langsung kita ke cakupan materi. Apa saja sih materi yang akan kita bahas di bagian yang kedua ini? Nah, ini silahkan disimak. Yang pertama yaitu tentang bentuk umum persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus saya singkat PGL ya, biar irit spidol ya. PGL, persamaan garis lurus. Ada satu ya, berarti ada dua, ada lebih dari satu kan sih, ada tulisan satu, berarti ada yang kedua. Selanjutnya yaitu hubungan gradien dengan persamaan garis. Ini juga muncul di pertanyaan pada komentar di video pertama ya. Kemudian bentuk umum persamaan garis lurus yang kedua, ada 1 dan 2 ya, dan ini kedua-duanya ini seringkali dikeluarkan di soal. Selanjutnya itu menentukan gradien dengan pada persamaan garis dengan bentuk yang kedua. Jadi yang tadi bentuk umum PGL 1, kemudian gradiennya, kemudian yang kedua bentuk umum PGL yang kedua, kemudian disambung dengan gradiennya. Terus selanjutnya ini merupakan rumus cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan bergradien M. Nanti akan kita cari ini maksudnya apa ya. Ini merupakan materi inti kali ini ya, inti dari bab ini. Selanjutnya itu menentukan PGL yang melalui dua titik. Oke, jadi ini merupakan materi yang intinya dari bab ini. Oke, next ya, nanti akan kita berikan trik-trik cepat ya, lebih dari satu, biar bisa menghemat waktu ya. Oke, selanjutnya ini langsung saja. Jadi yang pertama kita ke bentuk umum PGL yang pertama ya. Di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa saja sih ciri-ciri dari persamaan garis lurus itu kan ya. Nah, kali ini kita langsung ditunjukkan tentang bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Ini yang saya kasih warna kuning ini merupakan angka penggantinya ya. Jadi Y dan X ini tetap. Contohnya yaitu Y sama dengan 2X plus 3. Artinya M-nya 2, C-nya 3 ya. C-nya 3. Y dan X tetap. Ini kalau kita gambarkan akan berupa garis lurus, sama seperti keterangan atau penjelasan yang ada di video part 1 atau bagian yang pertama. Kemudian contohnya seperti ini ya. Ini merupakan contoh dari bentuk umum persamaan garis lurus. Ini persamaan bentuk umum yang pertama ini bisa juga disebut dengan persamaan garis lurus yang dinyatakan dalam bentuk eksplisit ya. Tapi kalau bingung nggak usah diperhatikan, ini hanya sebagai wawasan aja. Oke, next berikutnya ya. Oh ya, jadi M itu tidak harus positif ya, tapi juga kadang negatif. Begitu juga dengan C. C itu juga bisa negatif ya, -4. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan ini yang B, yaitu bagaimana mencari gradien pada suatu persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Untuk bisa ke sana, maka silakan disimak ilustrasi berikut ini. Jadi saya nggak langsung berikan informasi atau rumus atau tetapan ya, tapi harus melalui proses dulu. Amati ilustrasi berikut ini. Oke, sekarang kita akan mencoba menggambar garis Y sama dengan 2X plus 1. Ya, kemudian kita akan tentukan gradiennya. Kan kita tahu kan gradien kalau dari suatu garis itu kan ya. Nanti akan kita lihat kemiringannya. Kemiringannya dilihat dari tegak berdatar. Ini seperti yang ada di penjelasan video bagian pertama. Jadi makanya ini nyambung penjelasannya. Nah, untuk menentukan atau untuk menggambar garis itu kita akan membutuhkan minimal 2 titik ya. Minimal 2 titik, kalau bisa sih 3 titik ya, biar bisa ngecek apakah gambar kita salah atau betul. Nah, yang pertama kita akan isi X-nya ini dengan angka sembarang, bebas. Tapi saran saya pilih yang kecil karena nanti kan kita tuangkan ke dalam Kartesius ya. Kartesius ya, koordinat Kartesius. Kalau misalkan X-nya besar, X-nya 100 atau 1000 kan nggak cukup nanti. Makanya kita pilih yang paling mudah, yang pertama yaitu 0.
Kalau X nya kita ganti 0 ya, maka kita akan dapatkan apa? Kan Y sama dengan 2X plus 1. Kalau X nya kita ganti dengan 0, maka ini jadi 0 kan ya. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0, 0 ya. Tinggal apa? Tinggal plus 1. Makanya hasilnya adalah 1. Sehingga koordinatnya, titiknya adalah 0,1. Oke. Ini masih satu titik, perlu ada titik lagi, yaitu kita tambahkan lagi. Paling enak yang kecil lagi ya, 1 ya. Kalau X sama dengan 1, maka kita masukkan saja. Jadi ini kita ganti dengan 1. Berarti Y sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3 ya. Berarti jawabannya 3. Sehingga kita dapatkan koordinatnya adalah 1,3. Sebetulnya untuk mendapatkan gambar garis kita cukup 2 titik saja, tapi agar lebih aman kita pilih 3 ya, yaitu kita ambil lagi misalkan 2 ya, X nya 2. Pak, X nya ini bebas, X nya bebas, kalian bisa pilih berapapun ya, tapi yang Y ini mengikuti dari pilihan yang tadi. Caranya kita masukkan X nya 2, maka kita akan mencoba memasukkan X nya 2 ya, berarti 2 kali 2 ditambah 1, karena X kita ganti dengan 2. 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5 ya. Berarti ini jawabannya adalah 5. Sehingga kita dapatkan 2,5. Setelah kita mendapatkan 3 titik ini, kita akan menuangkan ke dalam Kartesius. 0,1 berarti di mana? 0,1 di sini kan? Cerit. Nah, gitu. Kemudian 1,3. 1,3 seret. Di sini ya. Cerit. Oke. Kemudian 2,5, ini 2, 5 seret. Truk. Nah, ya. Kemudian kita hubungkan dari tiga titik ini serwet. Nah, akan terbentuk suatu garis lurus, dan ini oke, buru-buru ini. Ya. Dan ini kalau ketiga titik ini terbentuk suatu garis, berarti titik yang kita ambil tadi benar. Kalau misalkan bengkok ya, bengkok misalkan kita ngambilnya kok begini, terus satunya di sini lah, ini kan tidak terbentuk garis tapi melengkung, berarti ada kesalahan pada kita dalam memasukkan atau menghitung persamaannya. Oke, next, sekarang kita akan cari gradien dari garis ini ya, tadi sempat muncul sedikit ya. Nah, untuk mencari gradien, di video pertama kita sudah belajar itu, yaitu caranya adalah tegak dibagi datar. Kita ambil 2 titik, titik ini sama ini ya. Coba ini tegaknya berapa? 2 kan? Terus datarnya berapa? 1, berarti gradiennya adalah 2/1. Lupa, apakah boleh kita ngambil dari sini? Boleh. Ambil ini boleh. Ini juga boleh ya. Ini kan 2/1 sama aja. Walaupun kita ngambil dari sini ke sini ya, ini 4. Ini ke sini 2 ya, 4 bagi 2, 2. Jadi gitu ya. Ternyata gradiennya adalah 2. Oke, 2. Nah, tadi ini adalah sama garisnya, Y sama dengan 2X plus 1. Silahkan diamati. Ada angka 2, ada angka 2 ya. Mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan, tapi agar lebih meyakinkan, maka kita perlu mencoba satu lagi dengan garis yang lain ya. Siapa tahu itu hanya kebetulan saja. Cek misalkan menggambar garis Y sama dengan 3X min 3. Kita akan cek ya, sekaligus kita juga belajar bagaimana caranya menuliskan atau menggambarkan grafiknya. Sama seperti tadi, kita pilih X sembarang, misalkan X nya 0 ya, paling enak 0. Maka kalau kita isikan 0, maka ketemunya apa? Ini kan Y sama dengan 3X min 3. Kita ganti X nya jadi 0, maka 3 dikali 0, 0 kurangi 3 ya min 3 kan, tinggal min 3 saja, maka jawabannya adalah min 3. Sehingga koordinat titiknya adalah 0, min 3. Kemudian kita masukkan 1, kita pilih 1 aja ya. Ini kita ganti 1, maka 3 dikali 1, 3 kurangi 3 berapa? 0 ya, 3 kurangi 3 0, berarti 1,0. Next, kita pilih angka 2. Oke, coba kalau kita pilih 2, maka ketemunya berapa Y-nya?
Kita ganti dengan 2, berarti 3 kali 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 3, 3. Berarti ketemunya adalah titiknya 2,3. Kemudian kita masukkan ke dalam Cartesius, set. Titiknya berapa aja? 0, negatif 3. Berarti di bawah ya. Street. Nah, oke. Kemudian 1,0 di sini. Street. Oke. Kemudian lagi 2,3. 2,3. Street. Nah, oke. Ketiga titik ini kita akan hubungkan serwet. Oke. Sekarang kita akan tentukan gradiennya dari gambar ini. Cara menentukan gradien kita akan ambil dari pojok-pojoknya ya. Ini kan kita juga sudah tadi kemarin ya, waktu di video bagian pertama. Kita ambil misalkan titik ini sama titik ini. Bagaimana caranya? Tegak dibagi datar. Tegaknya berapa ini? 1, 2, 3. Kan 3 kan? Ini berapa? Ini 1. Berarti gradiennya adalah 3 ya. Oke, 3 satuan. Kalau mau ngambil dari yang bawah Pak, boleh sama saja ya. Ini ke sini juga 3, ini ke sini 1. Sama. Kalau saya ambil dari ini juga gitu, sama terus. Ini namanya gradien ya. Jadi diambil dari manapun tetap sama. Oke, ini adalah persamaan garis Y sama dengan 3x-3. Mungkin ada yang sudah bisa menyimpulkan ya. Oke, sekarang kita akan data ya. Kita akan data tadi kita peroleh Y sama dengan 2x+1, itu gradiennya adalah 2. Y sama dengan 3x-3, gradiennya adalah 3. Maka saya yakin kalian sudah bisa menyimpulkan, kalau begini, kalau bentuknya Y sama dengan mx plus c, maka gradiennya adalah angka di depannya x ya. Jadi ketika ada Y sama dengan mx plus c, maka gradiennya adalah m. Artinya angka yang ada di depannya x ya. Ini yang pertama ya, gradien yang pertama. Nah, berarti kalau misalkan ada soal kayak gini, tentukan gradien dari garis Y sama dengan 3x-3. Oke, ini berarti gradiennya 3 kan ya. Ini setengah karena di depannya ini. Ganti 4. Ini berapa? Min 1. Lupa mau ada angkanya kok min 1 ya. Jadi koefisien X ya. Kalau misalkan saya punya Y sama dengan X plus 3, maka ini gradiennya adalah 1 ya. Karena nggak ditulis ini bukan 0 tapi 1. Termasuk ini nggak ada apa-apanya, artinya ada negatif 1. Oke, jadi seperti itu. Mudah sekali ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di bentuk umum yang kedua. Semoga ini bisa dipahami. Bentuk umum yang kedua untuk persamaan garis lurus ya. Selain Y sama dengan X plus C, itu ternyata ada lagi bentuk lainnya yang biasanya juga dikeluarkan di ujian, yaitu AX plus BY sama dengan C. Atau biasanya juga ada yang menuliskan gini, AX plus BY plus C sama dengan 0. Ada kayak gini, sama aja kok. Intinya AX dan BY nya itu kita kumpulkan di satu ruas kiri semua ya. Ini kalau istilahnya, kalau tadi itu adalah eksplisit, kalau ini adalah bentuk umum persamaan garis secara implisit ya. Ini juga nggak usah dihafalkan, ini hanya sekedar info saja ya. Baik, sekarang bagaimana kalau misalkan, belum ya, contohnya nih ya. Jadi contohnya adalah 2x plus 3y sama dengan 6. Ini kalau kita gambarkan ke dalam GeoGebra online ya kemarin, maka akan membentuk suatu gambar garis lurus. Contohnya lagi seperti ini. Jadi A dan B itu tidak harus positif, bisa jadi negatif. Contohnya nomor 2. Artinya B sama dengan negatif 5. Nah, A juga demikian. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana sih gradien suatu garis ketika garisnya adalah AX plus B sama dengan C. Nah, ini kita akan perlu rumus, tapi kita proses dulu ya. Bukan kemarin ya. Tadi, barusan, beberapa detik yang lalu, kita sudah mendapatkan suatu kesimpulan bahwa ketika ada garis Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah M. Ya kan? Betul apa betul? Betul kan ya? Sekarang bagaimana kalau misalkan garisnya adalah X plus B sama dengan C? Ya kita cari, ya kita ubah dulu. Kita ubah dulu, misalkan terdapatkan ini. Kita pindah aja AX-nya. AX pindah ke kanan menjadi min kan ya. Pindah jadi min. Kemudian karena di sini di depannya Y ini masih ada B, kita
jadi bagi ya, jadi bagi ke semuanya, maka akan jadi seperti ini. Nah, karena sudah terbentuk seperti ini, Y sama dengan min A per B X plus C per B, ini merupakan bentuk dari Y sama dengan MX plus C, di mana M atau depannya X itu adalah min A per B. Ininya nggak usah kita anggap kan ya, seperti tadi kan. Ininya nggak usah kita lihat, yang penting kan di depannya angka X. Nah, di sini depannya X itu adalah min A per B, sehingga bisa kita simpulkan ketika ada gradien garis AX plus B sama dengan C, maka gradiennya adalah min A per B. A itu depannya X, B itu adalah koefisien dari Y, min A per B. Jangan sampai kebalik ya. Oke, contoh biar lebih paham. Contoh ya, tentukan gradien garis 3x plus 2y sama dengan 10. Maka ini kita akan data A nya berapa? A nya 3 kan? A nya 3, kita tulis ya, A nya 3, B nya 2. Sedangkan rumus akan min A per B, berarti min 3 per 2. Oh waduh, kecoret, ketutupan sama yang diketahui. Jadi seperti ini, tetap dibiarkan seperti itu ya, 3 per 2. Selanjutnya 6x min 3y sama dengan 9. A nya berapa ini? Ini A nya adalah 6, B nya adalah negatif 3. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, kan min A per B, berarti min 6 per min 3. Nah ini min jadi plus kan ya, min 6 bagi min 3 kan plus berapa? Plus 2. Jadi bisa jadi menjadi pecahan, kadang juga terbentuk langsung bilangan bulat seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke intinya, yaitu bagaimana menentukan persamaan garis lurus. Ada dua cara. Yang pertama cara rumus, yang kedua akan cara tanpa rumus atau cara cepat. Nah, untuk bisa menggunakan cara cepat, kalian wajib harus menguasai cara rumus dulu. Jadi cara biasa harus dikuasai dulu ya. Untuk menentukan persamaan garis lurus yang mulai satu titik dan gradien M, itu kalian bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang saya kasih warna kuning ini adalah angka nanti yang bisa digantikan, sedangkan yang warna putih Y sama X ini tetap dibiarkan. Contoh, tentukan persamaan garis yang mulai titik 3,11 dan bergradien 2. Nah, di sini kita tahu ini gradiennya 2, artinya M-nya 2. Kemudian ini titiknya X1, Y1. X1-nya 3, Y1-nya 11. Kita masukkan. Y1-nya 11, M-nya 2, X1-nya 3. Jadi Y sama X kita biarkan. Kita kalikan. Kali. Maka kita peroleh Y min 11 sama dengan 2X min 6 kan, dikalikan 2 kali negatif 3 kan min 6. Oke. Berikutnya ini min 11 pindah ke kanan jadi plus 11, jadi penjumlahan, pengurangan jadi penjumlahan. Kemudian ini jangan 6 tambah 11, tapi apa? Tapi min 6 ditambah 11. Hutang 6 dibayar 11. Hutang 6.000 dibayar 11.000. Tentunya hutangnya sudah habis ya. Sudah lunas, malah jadi lebih malah ya, lebih uangnya. Lebih berapa? Lebih 5.000. Makanya kita tulis Y sama dengan 2X plus 5. Oke, ini cara rumus ya. Sekarang kalau nomor 2 dulu ya, nomor 2. Ini gradiennya 3. M sama dengan 3. Kemudian X1-nya 4, Y1-nya 9. Masukkan. Jadi Y1-nya 9. Ini 3, X1-nya min 4. Berarti ada 2 minnya double ya, min ya. Jadi seperti ini. Nah, sini X min 4 jadi senyum ya, jadi tambah ya, jadi X tambah 4. Nah, kemudian kita buka dengan sifat distributif, dikali 3 kali X 3 kali 4 ya.
jadinya gini. Sama seperti tadi, min 9 ya. Ini kita pindah ke ruas kanan, jadinya menjadi penjumlahan atau jadi plus, sehingga jadi plus 9. Kita tambahkan 12 tambah 9 berapa? 21. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X plus 21. Nah, agar tidak bingung ya, agar bisa lebih cepat, maka di sini kita akan berikan juga cara tanpa rumus. Tapi cara tanpa rumus juga kalian harus paham dulu rumusnya ya, biar nggak langsung jalan pintas, tapi tetap melalui cara yang sesungguhnya. Oke, kita akan data. Tadi di contoh yang pertama tadi kita dapatkan suatu persamaan garis. Jika melalui titik 3,11 dan gradien M ternyata adalah Y sama dengan 2X plus 11. Coba perhatikan ini. Ini kan gradiennya 2. Pasti Y-nya itu sama dengan 2. Y sama dengan 2X. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan angka di belakangnya? Ini kan pasti ada tanda plus atau min ya. Nah, maka kita akan coba ini. 11. 2 kali 3 berapa? 6 kan? 11 kurangi 6 berapa? 5. Berarti Y sama dengan 2X plus 5. Pasti ada yang bingung. Hah? Kok bisa? Nah, oke. Kita contoh lagi. Nomor 2 ya. Ini berarti saya pakai warna lain. Karena gradiennya 3, maka pasti Y sama dengan 3X. Kemudian ini kita kalikan. 3 kali 4 berapa? 12. Kemudian 20 dikurangi 12 berapa? 8 kan ya? Berarti ini plus kan? Ini 8-nya plus. Berarti ini plus 8. Nah, ini kan betul kan ya? Oke, nanti kalau belum yakin silahkan dijawab menggunakan rumus ya. Nomor 3. Ini gradiennya 4, maka kita tulis Y sama dengan 4X. Plusnya atau minusnya nggak tahu. Kita kalikan. 4 kali 2 berapa? 8. Oke, 1 dikurangi 8. 1 kurangi 8 berapa? Min 7 Pak. Oh, berarti min 7. Berarti ini 4X min 7. Nah, seperti ini. Gampang kan ya? Selanjutnya nomor 4. Y sama dengan, ini gradiennya 2, maka ini Y sama dengan 2X. Kemudian 2 dikali min 4 berapa? Min 8. Nah, ingat ya, ini bilangan bulat. Oke, saya pakai warna lain. Ini 5. 5 dikurangi min 8. Ya, jadi senyum. Jadi 5 tambah 8 berapa? 13 plus. Berarti ini plus 13. Oke. Jadi seperti itu loh, sama 2X plus 13. Nah, ini adalah X yang min. Sekarang bagaimana kalau Y satunya yang min? Nggak apa-apa ya. Gambarkan Y sama dengan apa ini? 5X, karena ini 5. Terus kemudian kita kalikan 5 kali 3 15. Kemudian ini min 2 min 15. Min 2 min 15 berapa? Hutang 2 hutang lagi 15, jadinya hutang 17. Berarti ini min 17. Oke, gampang ya. Nah, untuk nomor 6 bagaimana? Ini coba kalian kerjakan ya. Nanti silahkan ditulis di komentar. Jawaban dari latihan yang E adalah bla 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 bla. Nanti akan saya cek ya. Oke. Selanjutnya kita ke terakhir, menentukan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Apa bedanya? Kalau tadi itu adalah bergradien M dan melalui 1 titik. Kalau ini melalui 2 titik. Nah, titiknya apa? X1, Y1, Y2, X2, dan Y2. Ini ada rumusnya. Nanti kalau bingung kita kerjakan yang tanpa rumus tadi ya. Yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Pasti di benak kalian beberapa ada yang mengatakan ini apaan? Ini X1, Y1. Oke, tenang saja. Jadi, yang warna kuning ini kita gantikan dengan angka. Contoh. Ini cara rumus dulu ya, yang tanpa rumus nanti. Ini berarti X1-nya adalah 3, Y1-nya 11,
X2 nya 5, Y2 nya 17. Oke, kita masukkan saja. Berarti jadi seperti ini ya. Ini harusnya warnanya kuning ya, biar sama ya. Terus kita kurangi yang bawah. 17 kurangi 11, 5 kurangi 3 ya. Jadi 6/2. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan kali silang. Bukan Pak, kali itu silang. Ya, kali silang. Artinya yang bawah kita kalikan ke sana, 6 juga gitu, kita kalikan di ruas sebelahnya. Maka kita akan peroleh seperti ini. Selanjutnya kita tinggal membuka kurungnya. Ingat ya, ini ada kurungnya ya. Jadi yang sering kali lupa adalah lupa nggak dikurung. Padahal ini dari satu kesatuan, makanya kita kurung ya. Walaupun di atasnya nggak ada kurungnya, tapi kalau sudah dikalikan dengan suatu konstan, suatu angka, berarti kita kurung. Kemudian kita buka lagi. Tapi caranya buka nggak sembarangan ya, nggak langsung dihapus gitu aja, tapi kita kalikan. Nah, kita kalikan 2 kali Y, 2Y. Berarti ini apa ini? 2Y min 22. Ini kita kalikan juga. 6 kali X, 6X. 6 kali min 3, min 18. Nah, seperti ini. Kemudian, min 22-nya pindah jadi penjumlahan. Ya, karena ini min 22. Kita pindah ruas, maka jadi penjumlahan. Plus 22. Lalu, ini jangan sampai ini ditambahkan ya segini, tapi apa kalau menambahkan adalah angka minnya diikutkan. Lah, angka minnya diikutkan, ini yang seringkali salah ya. Oke, ini artinya hutang 18.000, kamu bayar 22.000. Apa hutangnya sudah lunas? Sudah Pak, sudah, malah dapat kembalian. Dapat kembalian berapa? 4. Makanya 6x plus 4. Nah, ini belum selesai karena apa? Ini ada angka 2. Harus kita bagi ya, kita bagi 2, kedua harus bagi 2, maka kita akan peroleh Y sama dengan 6X bagi 2, 3X, 4 bagi 2, 2. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Ini cara rumus. Bagaimana kalau cara tanpa rumus Pak? Cara cepatnya ya, ini cara lain ya. Kalau cara satu ini cepat tapi harus hati-hati banget, banyak hal yang harus hati-hati. Sekarang cara cepat, yaitu langkah pertama kita akan cari gradiennya. Nah, untuk mencari gradien dari dua titik, yaitu titik 3,11 dan 5,17, caranya kan ada di video yang pertama, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Artinya 17 kurangi 11 berapa? 6. Kemudian X2 kurangi 1, 5 kurangi 3 berapa? 2. Maka 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, setelah kita dapatkan 3, langkah selanjutnya kita gunakan cara seperti yang ada di slide sebelumnya, yaitu pilih salah satu titik di antara dua titik itu, entah bisa 3,11 atau 5,17, terserah kita yang mana. Misalkan saya pilihnya adalah yang 3,11. Ya, ini kita tulis dulu warna lain aja ya. Karena gradiennya adalah 3, maka ini pasti Y sama dengan 3X plus berapa nanti akan kita tentukan di langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya semoga cukup ini. Bingung ini kalau nggak cukup. 3,11 kemudian dengan gradiennya adalah berapa tadi? 3 ya. Sekarang kita akan mengalihkan seperti yang tadi, saya gunakan warna lain biar enak. 3 dikali 3 berapa? 9 kan? Kemudian 11 kurangi 9 berapa? 11 kurangi 9 ya 2 Pak. Oke, 2 kan? 11 dikurangi 9 nggak kelihatan. 11 kurangi 9 2. Maka jawabannya adalah 3X plus 2. Sama. Ya, jadi itu caranya. Lupa apakah boleh menggunakan atau memilih titik yang lain? Oke, misalkan kita pilih titik 5,17. Oke ya. Saya nulisnya di mana ya? Harus di sini aja ya. Gradiennya adalah 3 kan ya? Gradiennya 3. Sekarang kita akan coba mengalihkan. 3 kali 5 berapa? 15. Oke. Sekarang 17 dikurangi 15. 2 sama. Oh, sama kan? 3x plus 2 juga. Nah, jadi seperti itu cara mencarinya.
kita pilih salah satu titik, bisa yang satunya lagi, karena itu akan menghasilkan yang sama. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya ini ada latihan, silakan dikerjakan, dicoba biar lebih bisa, karena kalau hanya melihat tanpa harus latihan kan bingung, kurang meresap ya. Ini ada 2 latihan, silakan dijawab di komentar jawabannya apa. Jadi di komentar silakan dijawab ya. Jawaban dari latihan kedua, nomor 1 adalah ini, nomor 2 adalah ini. Insya Allah akan saya cek kalau saya ada waktu ya, insya Allah ya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sehat selalu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian yang ketiga.